Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban barakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibikal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Kaifaluk anak-anak? Ya, mudah-mudahan selalu sehat, luar biasa, dan tetap semangat menjalani aktivitas belajarnya. Ketemu lagi sama Bapak di pelajaran PAI hari ini. Mudah-mudahan pelajaran kali ini menambah semangat kita dalam belajar, menambah semangat kita untuk terus mempelajari ayat-ayat Allah yang mudah-mudahan juga selalu berguna untuk kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang Quran surat Al-Kafirun, ya, atau memahami makna Quran surat Al-Kafirun. Dan juga kita akan belajar indahnya menghargai perbedaan. Nah, indahnya menghargai perbedaan. Oke, sebelum kita lanjut kepada penjelasan surat Al-Kafirun, mari kita sama-sama bacakan surat Al-Kafirun ini. Oke, baca bareng ya. Kita sama-sama membacakan surat Al-Kafirun ini supaya yang sudah tahu lebih hafal, yang belum tahu supaya tahu lah, ya, kayak gitu ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Nah, alhamdulillah kita sudah membaca bareng surat Al-Kafirun ini. Nah, kita lanjut kepada isi dari Al-Kafirun ini. Oke, anak-anak sekalian, surat Al-Kafirun ini berisikan tentang kisah orang-orang kafir, ya, karena namanya juga Al-Kafirun. Orang kafir itu apa? Orang kafir itu ada orang yang agamanya bukan Islam, ya, jadi disebut orang kafir. Al-Kafirun ini, anak-anakku sekalian, termasuk ke dalam surat nomor 109 di dalam Al-Quran, ya, surat nomor 109. Nah, Al-Kafirun ini termasuk golongan surat Makkiyah loh, ya. Surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan di mana? Benar, di kota Mekah, ya. Nah, anak-anak sekalian, kan di dalam ayat Al-Quran itu biasanya suka ayat penyebabnya dulu, ya. Kenapa surat ini turun, ya? Ada ceritanya, baru turun surat, ya. Termasuk di dalam surat Al-Kafirun ini. Al-Kafirun pun punya sebab-sebab turun, atau disebut asbabun nuzul, sebab-sebab turun surat ini. Di mana, anak-anakku sekalian, jadi zaman dahulu, zaman Rasulullah SAW, saat Rasulullah sedang mendakwahkan tauhid nih, ya, sedang mendakwahkan agama Islam supaya menyembah hanya pada Allah, cuma beribadah kepada Allah saja. Nah, ini pun orang-orang kafir Quraisy, orang-orang yang menyembah berhala pun itu juga lebih menyebarkan lagi agamanya. Jadi adalah persaingan antara Nabi, ya, yang menyebarkan agama Islam dengan orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya setelah orang-orang kafir Quraisy ini kan berusaha nih supaya dakwah Nabi itu tidak berkembang, supaya tidak menyebar luas. Akhirnya orang-orang Quraisy tersebut memanggil Nabi dan ngobrol lah di antara mereka itu, ya. Dan orang kafir Quraisy ini menawarkan sesuatu hal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana menjadi penyebab turunnya ayat ini. Apa yang mereka tawarkan? Mereka, ya, orang-orang kafir Quraisy ini menawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sama-sama menyembah. Maksudnya apa? Jadi tukeran sumbahan, katanya, ya. Jadi kata orang kafir tersebut, "Wahai Muhammad,
selama 1 tahun kita tukeran lah ya. Nabi Muhammad menyembah kepada berhala, sedangkan mereka penyembah berhala menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata orang-orang kafir, gini nih, kalau misalnya agama kamu yang benar wahai Muhammad, maka kami akan mengikuti kamu, katanya kayak gitu. Tapi kalau agama kami yang benar, berarti kamu juga sudah merasakan kebenaran daripada agama kami selama 1 tahun. Nah, mereka selain seperti itu menawarkan dengan tambahan lain seperti tambahan harta, tambahan jabatan dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kegigihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mempertahankan agama Islam? Ya, Rasulullah pada saat itu tetap berpegang teguh terhadap agama Islam, sehingga Rasulullah menyebutkan, beliau bilang saya tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah, kan selamanya. Jangankan cuma 1 tahun, selamanya ya, puluhan tahun, 15-an tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun kalau aku masih hidup, ya, aku tidak akan pernah menyembah Tuhan yang kamu sembah. Ya. Dan juga kata Rasulullah, gak usah kalau memang kamu gak mau masuk Islam, gak usah kamu menyembah Tuhan saya. Ya, sesuai dengan ayat ini. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah menutup perbincangannya yaitu dengan ayat Allah, lakum dinukum waliyadin, bagimu ya agamamu, bagiku agamaku, ya. Kalau kamu percaya terhadap agama Islam, maka masuk hayo bersama-sama denganku. Tapi kalau tidak ada toleransi dalam bab akidah ini. Jadi gak usah kamu mengajak saya tukeran agama, ya, kayak gitu. Nah, itu kegigihan Nabi Muhammad, ya. Walaupun selain ditawari hal tersebut tidak hanya tukeran agama, Rasulullah pun ditawari harta, ya. Kalau waktu itu yang berharga pada saat itu unta merah, ya, ditawari Rasulullah beberapa puluh bahkan ratusan unta merah. Selain itu juga Rasulullah ditawari jabatannya di kalangan Quraisy tersebut. Tapi Rasulullah tidak goyah untuk beragama Islam. Nah, itulah asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Jadi dulu pernah ada kaum Quraisy yang mengajak Rasulullah untuk tukeran sembahan selama 1 tahun. Nah, itu. Selanjutnya anak-anakku sekalian, dalam surat Al-Kafirun ini mengajarkan kita untuk bertoleransi. Oke, coba lihat gambar ini. Nah, di gambar ini ada gambar apa ya? Oke, di gambar ini lihat ada orang Muslim yang ke masjid, ada orang Kristen yang ke gerejanya, ada orang Konghucu yang ke kelentengnya, ya, ada orang Buddha dan ada orang Hindu yang ke tempat ibadahannya. Nah, pertanyaan Bapak, bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Beda-beda nih, beda-beda agamanya, beda-beda tempat ibadahnya dan lain sebagainya. Bagaimana kita menyikapinya? Nah, tentu ketika kita menghadapi hal seperti itu, ada yang disebut toleransi. Artinya toleransi itu saling menghargai terhadap perbedaan yang ada. Nah, contohnya kita punya tetangga nih, orang non-muslim atau orang Kristen atau orang Konghucu atau orang apalagi Buddha atau orang Hindu dan lain sebagainya. Kita punya tetangga itu. Terus kita itu punya kelebihan rezeki. Maka sebagai manusia, ya, manusia yang baik, kita juga boleh berbagi kepada orang yang non muslim, kayak gitu. Ataupun sebaliknya misalnya dalam kehidupan sehari-hari, karena mereka itu non muslim, terus kita jauh kamu mah agama, misal kalau main, kamu mah agamanya bukan Islam, gak mau main sama kamu. Nah, enggak gitu juga, ya. Dalam hal-hal yang bersifat sosial, artinya dalam kehidupan sehari-hari, berkomunikasi, bermain, ya. Terus apalagi saling tolong menolong, saling bantu-membantu, itu kita harus ada toleransi. Artinya saling menghargai antar sesama yang
yang berbeda. Jadi kita hargai mereka kayak gitu. Tapi toleransi pun ada batasnya. Artinya toleransi itu hanya bersifat sosial saja, hubungan antara manusia saja. Tapi kalau sudah berkaitan dengan ibadahnya, maka kita tidak boleh untuk mengikuti agama tersebut. Contohnya kayak gini. Tanggal berapa sekarang? Tanggal sekian. Tanggal sekian ya. Takutnya nanti pas ditonton beda tanggalnya. Tanggal sekian lah. Misalnya kita mau menghadapi yang sering itu tahun baru, bukan tahun baru. Natal misalnya, Natalan. Ada 25 Desember, kita kenal sebagai hari Natal kayak gitu ya. Nah, sering pertanyaan yang masuk, "Pak, boleh enggak kita mengucapkan selamat Natal?" Nah, coba ada yang bisa jawab? Oke, sip, sudah ada yang mulai berbicara ya sedikit-sedikit. Bagus, sudah membantu menjawab Bapak ya. Nah, jawabannya kalau ada yang merayakan Natal, tetangga kita atau orang-orang di lingkungan kita, boleh gak kita mengucapkan selamat Natal? Jawabannya adalah tidak boleh. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan ibadah. Kan Natal itu waktunya ibadah buat orang-orang Nasrani ya, orang-orang Kristen. Sama halnya kalau kita mau Idul Fitri lah, Idul Fitri kayak gitu. Nah, karena itu berkaitan dengan ibadah, maka kita tidak boleh bertoleransi dalam hal tersebut. Tapi juga kita tidak boleh mengganggu ya. Tetangga kita ada yang Natalan, gak boleh misalnya dihancurin atau gak boleh ya, atau diganggu lah yang sedang itu. Kan mereka sedang menjalankan agamanya ya. Selagi kalau memang kita mampu untuk berdakwah, boleh kalau itu mah ya. Tapi kalau misalnya mereka sedang beribadah terus kita ganggu juga kita tidak boleh. Tapi kita juga tidak boleh ikutan seperti mengucapkan selamat Natal, memakai topi Santa, itu gak boleh juga ya, karena berkaitan dengan hal yang sifatnya ibadah. Ya, itulah pengamalan dari Quran surat Al-Kafirun ini ya. Jadi kita sekali lagi, surat Al-Kafirun ini menjelaskan tentang zaman dahulu ada kaum kafir Quraisy yang mengajak Nabi Muhammad untuk tekuran ibadah selama 1 tahun. Oke, juga dalam pesan di dalam surat Al-Kafirun ini ada pesan-pesan toleransi, di mana kita harus saling menghargai antar sesama manusia. Namun toleransi tersebut dalam hal yang sifatnya sosial. Hal yang sifatnya sosial. Untuk dalam hal yang sifatnya ibadah, kita punya aturan sendiri, kita punya tata cara ibadah sendiri masing-masingnya. Islam punya tata cara ibadah Islam dan punya aturan Islam, sehingga kita harus berpegang teguh kepada aturan kita sendiri ya, aturan agama Islam itu. Oke, anak-anakku sekalian, itu saja untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan selalu hebat anak-anakku. Semoga pelajaran kali ini bisa kita dapatkan hikmahnya ya, sehingga kita bisa bertoleransi dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.